Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah cerita dari film Taegukki Brotherhood of the War yang disutradarai oleh Kang Jae-gyu di bawah naungan Snookbook Film. Dan film ini sendiri dirilis pada tahun 2004, tepatnya pada 6 Februari 2004. Film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris terkenal seperti Won Bin sebagai Lee Jin Seok, Jang Do-gun sebagai Lee Jin Tae, Lee Yeon-ju sebagai Yong Sing Kim, dan masih banyak lagi. Film ini sendiri mengisahkan tentang dua kakak beradik yang dipaksa untuk ikut berperang pada Perang Korea pada tahun 1950, di mana seorang kakak rela mengorbankan dirinya agar adiknya dapat pulang selamat dari peperangan itu. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dibuka pada tahun 1950, tepatnya 24 Juni 1950, sebelum pecahnya Perang Korea, di mana ada dua kakak beradik yang bernama Jin Tae dan Jin Seok, di mana mereka menetap di kota Seoul. Di sini Jin Tae bekerja sebagai penyemir sepatu, sedangkan adiknya hanyalah seorang pelajar. Di sini kita dilihatkan betapa bahagianya mereka berdua sebelum pecahnya Perang Korea. Lalu di saat mereka ingin pulang, mereka berpapasan dengan teman mereka yang bernama Yong Seok, yang dimana mereka juga sudah menganggap dia sebagai saudara mereka sendiri. Mereka pun mampir ke toko ibunya, di mana ibu mereka berjualan mie ayam di kota Seoul. Di sana juga ada Yong Sin yang merupakan tunangan dari Jin Tae, kakak dari Jin Seok, di mana Yong Sin sedang membantu ibunya Jin Tae untuk berjualan mie ayam. Lalu di saat malamnya, mereka semua mendatangi rumah peristirahatan ayahnya, di mana mereka sedang membicarakan tentang pernikahan Jin Tae dan Yong Sin yang akan dilaksanakan pada musim gugur mendatang. Dan setelah berkunjung ke rumah ayahnya, mereka pun semua pergi ke sungai untuk saling bercandaria di sana. Keesokannya, pemerintah Korea Selatan memberikan perintah kepada semua warganya yang berumur 18 hingga 35 tahun untuk wajib militer dan membela negaranya, dikarenakan pasukan Korea Utara sedang melancarkan aksi mereka ke pusat Seoul. Di sini Jin Seok yang sudah berumur 18 tahun, ia dipaksa oleh pasukan Korea Selatan untuk ikut dalam wajib militer. Jin Tae yang mengetahui kalau adiknya dipaksa untuk wajib militer, ia pun mengejar dan mencari adiknya di dalam kereta. Di sana, Jin Tae menemukan adiknya, tetapi sayang, mereka sudah terlambat untuk keluar dari sana. Mereka berdua pun terpaksa untuk ikut dalam wajib militer itu. Mereka pun meninggalkan ibu mereka dan Yong Sin yang berada di kota Seoul, dan mereka berjanji kepada ibu mereka bahwa mereka berdua akan kembali selamat dalam peperangan itu. Lalu scene berganti, di mana mereka berdua sudah berada di area pertempuran. Di sana, banyak sekali dari pihak Korea Selatan yang berguguran, di mana juga banyak sekali pasukan yang belum siap untuk pertempuran yang panik, terutama Jun Seok yang penyakit pernapasannya kambuh. Di sini, kakaknya Jin Tae sedang bernegosiasi kepada pemimpin pasukan di sana untuk memulangkan adiknya Jin Tae, karena adiknya mempunyai penyakit komplikasi seperti jantung dan pernapasan. Di sini pemimpin pasukan tersebut menolak permintaan Jin Tae. Tetapi pimpinan pasukan memberikan saran kepada Jin Tae, jika ia ingin memulangkan adiknya, dia harus mendapatkan sebuah Medal of Honor terlebih dahulu, di mana medal tersebut harus didapatkan dengan melakukan aksi berani dalam pertempuran tersebut. Jin Tae pun menyetujui saran dari pimpinan tersebut. Ia pun menjalankan misi-misi sulit seperti memasang ranjau di garis terdepan musuh, meledakkan bunker musuh, hingga membunuh pimpinan musuh. Tetapi di sini adiknya tidak menyukai caranya itu, dikarenakan Jin Seok sangat mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Lalu di sini mereka diberikan kabar oleh kantor pusat bahwa pasukan PBB telah berhasil mendarat di Incheon. Disinilah titik balik dari Korea Selatan dalam pertempuran melawan Korea Utara, di mana Korea Utara sempat menguasai 98% dari daerah semenanjung Korea. Tapi di saat pasukan PBB berhasil mendarat, epic comeback pun terjadi. Dikarenakan Jin Tae banyak berkontribusi dalam perang di Sungai Nakdong, dia pun sangat populer saat itu. Tetapi di sini adiknya tidak menyukainya, dikarenakan dia tidak seperti dulu lagi. Dikarenakan Jin Tae sekarang hanya mempedulikan medal itu saja, bukan keselamatannya. Hingga di mana pasukan Korea Selatan dan pasukan PBB menggempur pasukan Korea Utara hingga sampai ke pusat Korea Utara, yaitu kota Pyeongnam. Di sana ada beberapa pimpinan pasukan Korea Utara. Mereka pun diperintahkan untuk menangkap pimpinan tersebut hidup-hidup. Akan tetapi dengan gegabahnya, Jin Tae pergi menangkapnya sendiri, di mana itu sangat berisiko untuk keselamatannya. Saat Jin Tae hampir berhasil menangkap pimpinan Korea Utara tersebut, Jin Tae sangat kewalahan dan teman-teman Jin Tae pun membantunya. Akan tetapi, salah satu temannya yang bernama Yongman terkena tembakan oleh pasukan Korea Utara. Tetapi di sini
Jin Tae tidak mempedulikan itu. Hingga ia berhasil menangkap pimpinan itu, dan temannya pun tidak bisa diselamatkan lagi. Di sini Jin Seok sangat tidak menyukai cara pikir kakaknya, dikarenakan Jin Tae sangat egois dan ia sama sekali tidak mempedulikan temannya. Meski niat Jin Tae hanya ingin memulangkan adiknya dengan mendapatkan medal itu, tetapi di sini Jin Seok sangat tidak menyukai caranya itu. Mereka pun berlanjut untuk mengejar pasukan Korea Utara yang lari hingga ke perbatasan Cina, di mana mereka menemukan desa yang sudah terbantai. Mereka pun sangat marah. Di sini, mereka menggempur pasukan Korea Utara yang tersisa dan membantainya dengan brutal. Hingga di mana mereka memeriksa pertambangan di sana, di mana ada beberapa orang yang dipaksa untuk bekerja, termasuk teman dua saudara itu, yaitu Yong Seok, yang sudah dianggap keluarga mereka sendiri. Tetapi di sini, Jin Tae dan pasukannya ingin membunuhnya. Di sini Jin Seok pun menghentikan mereka, dan mereka pun tidak jadi dibunuh oleh pasukan Jin Tae, melainkan dijadikan tawanan perang. Lalu scene berganti di mana Jin Seok dan Yong Seok sedang membicarakan keadaan keluarganya di Seoul saat di bawah pengaruh komunis, di mana ibu mereka mengalami sakit keras pada saat itu, dan Yong-sin terpaksa untuk mengikuti rapat komunis untuk mendapatkan kemakanan di sana. Di sisi lain, Jin Tae dan pasukannya mendapatkan kabar bahwa pasukan PBB yang dipimpin oleh Douglas MacArthur sudah mengklaim kemenangan di semenanjung Korea. Tetapi di sini Jin Tae tidak mempercayai berita itu, dikarenakan Jin Tae mendengar bahwa pasukan Cina akan menyerang mereka dari sisi utara dekat perbatasan. Jin Tae yang sudah berjasa di perang Korea, ia pun diberikan kabar oleh pimpinan pasukan bahwa ia akan diberikan medal oleh Presiden Korea Selatan saat itu. Di sini Jin Tae menyuruh adiknya untuk kembali ke Seoul, dikarenakan ia berhasil mendapatkan medal itu. Tetapi di sini Jin Seok sudah terlanjur tidak menyukai caranya itu. Ia pun akan tetap ikut berperang sampai ia dan kakaknya kembali bersama ke Seoul. Lalu scene berganti, di mana semua pasukan Korea Selatan yang berada di sekitar perbatasan Cina diperintahkan untuk mundur, dikarenakan pasukan Cina mengerahkan ribuan pasukan perang untuk menyerang pasukan Korea yang berada di dekat perbatasan. Saat hal itu terjadi, mereka pun panik dan berlarian dari serangan pasukan naga tersebut. Hingga di mana teman Yong Seok ingin lari dari pasukan Korea Selatan dan ia pun membunuh pimpinan pasukan. Karena hal itulah, Yong Seok dan teman-temannya dibantai oleh Jin Tae dan pasukannya. Jin Seok yang mengetahui bahwa Yong Seok terbunuh oleh Jin Tae, Jin Seok pun marah dan sangat membenci kakaknya. Dan ia pun tidak mempedulikan kakaknya lagi. Keesokannya, Jin Tae diberikan Medal of Honor oleh pimpinan pasukan Korea Selatan atas persetujuan Presiden Korea Selatan pada saat itu. Di sini Jin Seok tidak mempedulikan upacara itu. Ia pun memilih untuk pulang ke Seoul bersama dengan para pengungsi. Jin Tae yang mengetahui Jin Seok pergi ke Seoul, ia pun mengejarnya ke Seoul. Saat Jin Seok sampai di rumahnya, ia bertemu dengan Yong-sin dan menanyakan soal kondisi ibunya. Di sini kondisi ibunya sudah membaik. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba sekelompok pemuda anti komunis membawa Yong-sin dan Jin Seok. Saat Jin Tae sudah sampai di dekat rumahnya, tiba-tiba adik-adik dari Yong-sin memberitahukan ke Jin Tae bahwa Yong-sin dan Jin Seok dibawa oleh pemuda anti komunis. Mendengar hal itu, Jin Tae pun mengejar mobil yang membawa Yong-sin dan Jin Seok. Ternyata semua warga yang diketahui mengikuti partai komunis dibantai oleh pemuda tersebut. Tetapi di sini, Yong-sin mengikuti partai tersebut dikarenakan hanya ingin mendapatkan makanan saja. Saat giliran Yong-sin ingin ditembak mati, tiba-tiba Jin Tae menghentikan itu dan ia mengancam sekelompok pemuda tersebut. Di sini pemuda tersebut menghiraukan peringatan dari Jin Tae. Mereka pun baku hantam di sana dan membuat Yong-sin tewas akibat terkena tembakan. Jin Tae dan Jin Seok yang melihat hal itu, mereka pun membantai habis semua pemuda anti komunis di sana. Dikarenakan Jin Tae dan Jin Seok membunuh pemuda anti komunis, mereka pun diinterogasi oleh pimpinan kelompok itu. Di sini Jin Seok dipenjara, sedangkan Jin Tae bertemu dengan pimpinan kelompok pemuda tersebut. Di sana, Jin Tae menyuruh pimpinan tersebut untuk membebaskan adiknya Jin Seok yang berada di penjara dengan menukarkan medalinya. Tetapi pimpinan itu tidak menghiraukan permintaan Jin Tae. Tiba-tiba pasukan komunis menyerang keberadaan mereka. Di sini Jin Tae berusaha untuk mengancam pimpinan tersebut untuk membebaskan Jin Seok. Tetapi di sini pimpinan tersebut malah memerintahkan anak buahnya untuk membakar penjara beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Jin Tae pun sangat marah dan ia pun mencoba masuk ke penjara tersebut. Alhasil, ia menemukan pulpen milik Jin Seok dan mayat seseorang yang sudah hangus terbakar. Jin Tae pun sangat marah. Ia pun membunuh pimpinan kelompok anti komunis itu dan ia pun berbelok menjadi pasukan komunis. Ternyata di sini Jin Seok berhasil diselamatkan dari kebakaran itu. Ia diselamatkan oleh salah satu temannya yang juga pernah satu pasukan dengannya.
Ia pun saat itu dirawat di salah satu rumah sakit di Korea Selatan. Ia pun mendapatkan surat dari pasukan Korea Selatan dan mendapatkan informasi bahwa kakaknya telah menjadi salah satu pasukan komunis. Tetapi di sini Jin Seok tidak mempedulikan kakaknya lagi. Hingga dimana ia membuka surat yang ditinggalkan oleh kakaknya dan ia kaget membaca isinya, dikarenakan kakaknya mengira mati terbakar di penjara. Jin Seok pun memutuskan untuk mengikuti medan perang itu lagi, agar ia dapat membawa kakaknya kembali. Saat itu, ia menyerahkan diri ke pasukan komunis agar ia dapat bertemu dengan kakaknya, akan tetapi pimpinan pasukan tersebut mengatakan bahwa adik Jin Tae sudah meninggal. Ia pun dibawa oleh pasukan komunis untuk dipertemukan dengan Jin Tae. Akan tetapi perang pasukan PBB dan pasukan komunis pecah dan menyebabkan peperangan yang sangat kacau. Saat pasukan PBB sudah ingin menang, tiba-tiba bala bantuan pasukan komunis, yaitu pasukan bendera, datang. Di sana, ternyata ada Jin Tae yang memimpin gelombang pertama. Di sini, Jin Seok dan Jin Tae bertemu. Tetapi di sini Jin Tae masih belum mengenali wajah Jin Seok. Mereka pun baku hantam yang hebat di sana. Jin Seok berusaha menyadari Jin Tae bahwa ia masih hidup. Jin Tae pun sadar bahwa adiknya masih hidup. Ia pun menyuruh adiknya untuk mundur, dikarenakan gelombang kedua akan datang. Ia juga mengatakan bahwa ia akan menyusul nantinya. Dan Jin Tae pun mengorbankan dirinya untuk memperlambat pasukan komunis yang sedang mengejar pasukan PBB. Ia pun tewas akibat terkena tembakan beruntun. Lalu scene berganti 50 tahun setelah kejadian itu, di mana mayat dari Jin Tae ditemukan beserta dengan pulpen milik Jin Seok oleh para arkeolog. Mereka pun menghubungi Jin Seok yang masih hidup. Ia pun mendatangi lokasi itu dan ia pun sangat sedih dan bahagia, di mana mereka bertemu kembali walaupun mereka dalam keadaan yang berbeda. Dan film pun selesai. Di film ini, kita dilihatkan bahwa seberapa kuatnya tekad kakaknya untuk melindungi adiknya dalam medan peperangan. Walaupun ada beberapa cara yang dianggap salah oleh adiknya, tetapi di akhir hayatnya, ia masih melindungi adiknya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan film ini merupakan film yang diadaptasi menurut cerita nyata. Sekian rangkuman alur cerita dari film Taegukgi Brotherhood of the War, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini akan menjadi lebih baik lagi. Oke, stay healthy and see you next time.